Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur atas limpahan kasih setiamu bagi kami. Kasih setiamu luar biasa kau berikan bagi kami, sehingga kami tidak akan mampu membalasnya dan tidak akan pernah bisa membalasnya. Tapi yang bisa kami kerjakan adalah menghidupi hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, demikian firman Tuhan, perikopnya, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya menyapa kembali, Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, seperti yang saya ucapkan dalam doa kita tadi, doa yang saya pimpin tadi, bahwa kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih karunia Tuhan, kalau dalam bahasa Karulias Ate, begitu luar biasa sekali. Allah melimpahkan, menghamburkan kasih setianya. Kalau diibaratkan kita ini menerima kasih setia Tuhan, sama seperti kasih setia Tuhan itu seperti air terjun yang berlimpah dari atas. Dan kita manusia yang menerima kasih setia Tuhan yang berlimpah itu seperti gelas mungil. Jadi kita tidak akan pernah mampu menampung semua kasih setia Tuhan yang luar biasa hebat, yang luar biasa besar itu, yang luar biasa berlimpah itu dalam kehidupan kita. Apa maksudnya, saudara-saudari? Dalam kesempatan perenungan di Sapaan Teduh pagi hari ini, kita sering sekali terjebak di tengah-tengah gereja pun masih sering kita berkompetisi secara kompetisi rohani. Dalam tanda petik, kita menganggap kita paling kudus, paling suci. Kita menganggap kita paling hebat. Kita menganggap paling beriman. Kita menganggap paling dekat dengan Tuhan. Maka orang yang tidak sama dengan kita itu adalah orang yang terkutuk, orang yang terkena murka Tuhan, terkena kemarahan Tuhan. Maka kita dengan gampang memarahi orang ketika dia tidak memenuhi ekspektasi di tengah-tengah gereja. Bahkan kita membuat klasifikasi-klasifikasi orang yang bagaimana yang layak di tengah-tengah gereja. Padahal Allah melayakkan kita semua sama seperti Allah menghamburi kita, melimpahi kita dengan kasih setianya yang begitu luar biasa. Jemaat Galatia adalah jemaat yang berada di tengah-tengah perpecahan, yang notabene memang ada dua golongan di sini, adalah golongan yang masih mengedepankan Taurat dan golongan yang tidak lagi perlu mengedepankan Taurat, seperti itu. Tapi ada yang meracuni cara berpikir jemaat Galatia pada saat itu, yang mengatakan bahwa kalau mau masuk Kristen harus memenuhi Taurat. Kata Paulus tidak perlu seperti itu, karena Injil Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak memerlukan persyaratan. Kata Paulus, Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Yang hanya diperlukan adalah bagaimana kita menghargai keselamatan dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri bagi kita secara gratis. Maka gratis itu, saya memahaminya adalah akar kata dari sola gratia. Allah memberikan cuma-cuma kasih setianya bagi kita, tidak bayar, tidak perlu membuat pembandingan antara saya dengan Anda dengan saya. Karena kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita semua sama menerima berkat Tuhan yang berlimpah itu.
menerima berkat Tuhan yang tercurah bagi kita. Maka artinya di dalam kesempatan kali ini, kita dilarang sombong. Bahkan menyombongkan kerohanian kita pun tidak boleh. Kalau kita menyombongkan kerohanian, itu bukan namanya kerohanian. Itu bukan namanya iman percaya. Itu saya tidak tahu itu apa namanya. Andalah yang mungkin membuat namanya sendiri kalau kita ada memperlihatkan kesombongan. Jangan-jangan datang ke gereja kita, hati kita tidak penuh damai. Kenapa? Kita was-was, kita takut, kita khawatir. Jangan-jangan tidak ada yang memuji aku. Kalau aku sudah banyak memberi persembahan, sudah banyak menjadi donatur, sudah banyak memberi perhatian. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati. Galatia 6 ayat 1 dan secara keseluruhan surat Galatia ini sedang memberikan sebuah warning, peringatan bagi kita. Bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Kalaupun seseorang kedapatan melakukan pelanggaran yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kita yang sudah merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa itu, hendaklah kita menuntun orang ke jalan yang benar dengan penuh kelemah lembutan. Bukan dengan mengatakan, "Hei, engkau terkutuk." Tidak. Injil tidak seperti itu. Injil itu adalah berita merangkul orang yang lemah. Merangkul Sakeus, merangkul Maria Magdalena pada saat dia dahulunya adalah seorang pelacur. Maka kita juga harus merangkul orang dengan penuh kelemah lembutan. Bukan menyingkirkan orang. Bukan membuat batas. Bukan malah kita memperlihatkan kehebatan kita. Tapi kita hebat karena Tuhan memberi kehebatan lebih dahulu. Siapakah kita? Sehingga kita diberikan Tuhan berkat yang melimpah. Kalau kita katakan kita bisa membalas kebaikan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan yang besar itu. Karena Tuhan selalu lebih dahulu memberikannya. Bukan pada saat di kayu salib saja, tapi sampai sekarang Allah lebih dahulu. Bahkan sebelum kita mampu membalas, Allah lebih dahulu memberikan bukti kasih-Nya bagi kita. Bahkan sebelum mampu kita membuktikannya. Jadi tidak ada alasan kita memegahkan diri. Tidak ada alasan kita tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Bila kita gila hormat, saling menantang dan mendengki, menurut apa yang dituliskan Paulus dalam surat Galatia ini, kita sedang melawan kuasa roh yang sedang bekerja dalam hidup kita. Roh itu bekerja kemana dia mau. Dia ingin mengarahkan kita sebebas-bebasnya. Seperti roh itu bebas mau mengarahkan kemana keselamatan itu bagi kita. Kalau kita gila hormat, kita mau menikmati puji-pujian orang lain, kita tidak akan berbuat sesuatu. Karena kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri tanpa kita mau bekerja. Kita hanya taunya menghakimi orang lain. Sebab kita menganggap perbuatan itu baik dan berguna, tetapi supaya dihormati. Hanya seperti itu. Akibatnya kita saling menantang. Kita saling mendengki. Kita tidak menghargai, kita saling menghakimi. Memang juga ada, artinya harus ada tantangan dalam diri kita, yaitu saling menggiatkan untuk berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah tantangan negatif. Kita memancing seseorang. Kita membuat seseorang merasa tersingkir di tengah-tengah persekutuan. Sampai seseorang itu melakukan sesuatu yang sebetulnya ia tidak mampu melakukannya. Lalu tentu saja ia gagal, dan kegagalan itu membuktikan dia kurang iman, kita beriman. Woi, hati-hati. Siapa yang gagal beriman ini kalau dia tidak mampu beriman? Kan kita juga gagal sebenarnya. Maka hati-hatilah, ya, hati-hati supaya kita juga jangan kena pencobaan seperti pembacaan yang dibacakan tadi kepada jemaat sekalian. Artinya saudara-saudari yang terkasih, ini yang harus kita camkan, harus kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah mencintai kita tanpa syarat. Allah tidak pernah membuat persyaratan. Maka kita juga cintailah seseorang dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih, menjangkau seseorang, supaya dengan itu dia bisa merasakan besarnya kasih setia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ketika dia melihat kita, dia melihat Allah. Ketika dia melihat perbuatan kita, dia melihat perbuatan Allah di dalam perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk saling menghargai, untuk boleh merangkul teman kami di dalam komunitas kami, komunitas perjalanan iman, komunitas
memikul salib Tuhan bersama-sama untuk membangkitkan sukacita di tengah-tengah perjalanan iman kami. Kami juga berdoa buat semua emeritus-emeritus kami, pertua diaken kami emeritus yang ada di tengah-tengah kelas Jakarta Kalimantan, begitu juga di seluruh GPKP. Tuhan berkati mereka semua. Di umur yang sudah tua, kiranya mereka tidak mau memensiunkan diri dalam pelayanan, tapi mereka malah mau terus berkorban, terus memberikan semangat pelayanan bagi pelayan-pelayan yang masih muda. Kiranya mereka terus diberikan semangat sukacita, umur yang panjang. Menjadi tua bukan artinya berhenti, tapi menjadi tua itu adalah berkat Tuhan, dan bagaimana mereka boleh memberikan petuah-petuah. Mereka tetap produktif dengan memberikan masukan-masukan. Panjang umur mereka, diberkati keluarganya, diberkatilah mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam satu nama, Kristus Tuhan kami. Amin.